Pada video ini akan disampaikan mengenai contoh menggambarkan suatu part pada Workbench Part Design. Ini tampilan pertama setelah kita membuka software CATIA dan kita tutup dulu initial screen-nya. Kita akan menuju Workbench Part Design dengan cara klik Start, Mechanical Design, Part Design. Muncul dialog box New Part dan kita harus mengisikan di Enter Part Name ini dengan nama sesuai dengan part yang akan kita buat. Misalkan akan dibuat part nut ya, maka kita kasih nama, kita ganti ya namanya di sini nut. Nama itu akan muncul di bagian paling atas ini. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan memulai untuk membuat suatu part dengan tahapan, yaitu membuat objek 2 dimensinya dulu, kemudian nanti kita buat objek 3 dimensi. Objek 2 dimensi kita gambarkan pada Workbench Sketcher, dan untuk objek 3 dimensi atau solidnya kita gambarkan pada Workbench Part Design, itu ya. Kita akan menggambarkan objek 2 dimensinya terlebih dahulu, tetapi kita harus mengganti nama dari geometrical set ini ya. Nah, karena kita akan menggambarkan objek 2 dimensi dulu, saya namakan di sini untuk geometrical setnya adalah objek 2 dimensi. Ini sudah diganti namanya. Kemudian kita akan membuat objek 2 dimensi menuju ke Workbench Sketcher. Kita klik toolbar sketch-nya dan jangan lupa untuk bidangnya ya. Jadi untuk menggambar objek 2 dimensi itu dibutuhkan bidang. Jadi harus pilih ini dulu. Kalau tidak mau masuk ke Workbench Sketcher ya. Jadi saya pilih di sini bidangnya. Kemudian di sini kita mulai untuk membuat objek 2 dimensi. Saya pilih ini bentuknya untuk nut itu adalah hexagon. Di sini yang pertama basicnya. Dan ini untuk bentuknya seperti ini kira-kira. Kita beri ukuran sisi yang berhadapan di sini ya. Sisi yang berhadapan ini ukurannya adalah 30 misalkan. Nah, seperti ini ya, kira-kira ini sudah diberi ukuran 30. Kemudian jangan lupa ini dikasih nama. Saya kasih nama di sini karena berada di bidang IZZ ya. Saya kasih nama objek ini. Setelah itu selesai di Workbench Sketcher, kemudian selesai, kita exit Workbench menuju Workbench Part Design kembali, gitu ya. Kita akan membuat objek 2 dimensi ini menjadi suatu solid atau objek 3 dimensi. Jadi untuk membuat objek 3 dimensi, kita pindah dulu ke part body, kita aktifkan ya part body-nya. Kemudian kita akan pilih ya toolbar pad yang di toolbar sketch base feature ini ya, ini yang pad ini kita pilih ya. Kemudian kita pilih panjangnya di sini untuk ketebalannya berapa. Kemudian ini selection-nya yang kita pilih, ini arahnya ke sana, tapi kita perlu juga ketebalan ke sana. Misalkan kita klik mirror extend-nya, kita aplikasikan. Nah, jadilah di sini objek 3 dimensi atau solidnya. Kita kasih nama juga, jangan lupa di pad-nya itu, yaitu di sini objek dari ZBand-nya. Nah, sudah seperti ini ya. Sudah jadi, dan kita mau membuat lubang pada permukaan ini ya. Sebenarnya caranya banyak. Tadi Anda juga bisa membuat lubang pada saat membuat hexagon di sini ya.
Jadi ada caranya banyak. Ini saya contohkan, kita sudah membuat heksagonnya dulu, baru kita buat lubangnya. Jadi kita buat lubang di sini, klik saja permukaannya, kemudian klik hole. Ya, di sini kita pilih dulu ya untuk hole-nya itu seperti apa. Kita pilih up to next yang tembus ini, karena ini kesana tadi ketebalannya 10, ini kesana 10, 20 ya. Jadi kita pilih 20. Kemudian untuk mengatur letak dari lubangnya ini supaya di tengah-tengah ini, kita atur di tengah-tengah ya. Kita klik positioning sketch-nya. Nah ini menunjukkan tadi lubangnya yang kita klik di sini. Ini kita pilih ya, jarak titik ini dengan sisi ini itu adalah 15 ya. Kenapa 15? Karena tadi untuk jarak sisi yang berhadapan 30 gitu ya, otomatis yang ini 15, ini juga 15. Kita cek untuk jarak yang ini dengan yang ini ya. Ini jarak yang ini, jadi coba kita cek. Nah jadi tadi sudah bergeser ya ke sini ya, jadi sudah 15 ya. Jadi kita perbedaannya nih, nah sudah bergeser ke sini ya. Nah sekarang jarak yang ini ya, kemudian ke jarak yang ini berapa? Jadi di sini ini 16 ya, jadi 16 ini kita buat menjadi 15. Nah seperti ini ya, jadi supaya berada di tengah. Kita exit saja apakah sudah berada di tengah ya. Jadi kita cek di sini. Coba kita cek untuk nilainya, letak lubangnya itu sudah di tengah belum ya. Sudah ya, ini sudah di tengah. Dari sini sudah di tengah, jadi sudah cukup seperti ini. Kemudian langkah apa lagi yang harus kita buat ya, kita lengkapi saja untuk nutnya ini. Misalkan mau dibuat di sini adalah groove ya, dibuat groove pada bagian ini ya, sisi-sisinya ini, nanti di permukaan ini kita buat groove ya. Kita pilih dulu permukaan mana yang mau kita buat groove gitu ya. Dan nanti untuk membuat groove kita buat di 2 dimensi dulu ya. Jadi kita pindahkan ini, kita mau nyimpen di folder ini, maka kita aktifkan saja. Dan kita mau ke Workbench Sketcher, kita pilih untuk bidangnya, misalkan saya pilih bidang XY ya, karena nanti yang di groove di sini. Kita masuk ke sketchnya di sini dan kita buat garis ya. Kita buat garis di sini. Ini kita mau buat groove ya. Nah ini, kemudian kita berikan ukuran untuk sudutnya ini. Misalkan di sini kita pilih 30 ya. Terus di sini setelah ini dipilih 30, jarak antara sumbu horizontal ini dengan titik ini, titiknya ya, titik ini. Nah, ini itu di sini adalah 15 gitu ya. Kemudian kita akan beri nama dulu ya. Ini objek XY ini ya. Ini. Nah, kita buat di sini objeknya dan kita akan exit dulu dari
workbench sketcher. Nah, yang seperti ini. Kemudian kita aktifkan part body kembali dan kita mau buat groove. Ini kita pilih groove di sini. Untuk yang kita pilih adalah tadi objek yang kita buat ya, selectionnya, profile surface selectionnya itu, kemudian axis selectionnya kita pilih yang horizontal direction ya. Jadi kita pilih yang horizontal direction ini. Kita pilih ya, ini kan ada sumbu hanya gitu ya. Nah, ini kemudian nanti yang perlu diketahui di sini adalah ini untuk mana yang mau di groove. Apakah yang di sini yang dibuang atau yang di sini. Ini ya. Jadi kalau ini menunjukkan di sini supaya lebih jelas ya, kita lihat bedanya. Kalau di sini arahnya ya ini. Nah, ini mana yang mau dibuang. Nah, ini kita coba lihat. Kita atur untuk side-nya. Nah, ini. Nah, ini kalau yang dibuang kan berarti bagian yang dalam ya. Kalau ini nanti ini harus di reverse side dulu. Nah, ini. Nah, ini seperti ini. Untuk yang diberi groove ya pada sisi ini. Kemudian untuk sisi yang ini jika mau diberi groove, langkah yang sama bisa dilakukan ya. Atau kalau pengen cepat ya kita lakukan di sini adalah untuk proses mirror ya, supaya lebih cepat. Jadi terserah, nanti bisa dilakukan lagi seperti itu, langkahnya sama. Hanya saja supaya cepat kita mirror saja ya, kita mirrorkan saja di sini. Ini yang akan kita mirrorkan ya. Jadi dipilih dulu, kemudian nanti yang sebagai sumbu acuan cermin itu adalah di sini untuk rigidnya ya, kita okekan. Nah, ini otomatis sama terbentuk seperti yang ada tadi, yang di permukaan sebaliknya gitu ya. Saya kira ini untuk membuat suatu partnya yang simple. Nanti mungkin next akan dibuat atau diberikan contoh lagi ya, jika nanti ada kesempatan ya, berjumpa kembali di lain waktu gitu ya. Jadi ini contoh part sederhananya. Terima kasih.